Shalom teens, kenalin gue Jeremy. Hari ini gue bakal sampein satu sharing firman Tuhan tentang mengatasi kekhawatiran. Dari awal tahun 2019 sampai dari akhir tahun 2019 sampai saat ini kita masih dilanda dengan pandemi COVID-19 yang itu mungkin membuat kita jadi khawatir, kita jadi takut. Banyak juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan, gak tahu arah hidupnya mau kemana, masa depan dia kayak apa. Itu membuat banyak orang menjadi khawatir, bukan? Gue mau nanya ke kalian, apa sih dalam diri kalian yang kalian rasain pas pandemi COVID-19 itu ada di dunia, ada di tengah-tengah kita? Pasti kalian semua ngerasain yang namanya khawatir, yang namanya takut. Gimana kalau misalkan nanti gue kena COVID, gimana kalau nanti keluarga gue juga kena COVID, teman-teman gue, saudara-saudara gue, orang-orang sekitar gue kena COVID. Pasti kalian takut akan hal itu kan? Yang bahkan sampai sekarang pun COVID-19 belum ada obatnya dan kita nggak tahu kedepannya bakal kayak apa. Nah, dari ilustrasi COVID-19 itu kita bakal belajar gimana caranya kita mengatasi yang namanya kekhawatiran. Ada 3 poin yang bakal gue sampaikan hari ini. Yang pertama, menyadari hidup kita berharga. Ada di Matius 6 ayat 25 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah itu jauh melebihi burung-burung? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, kalau Tuhan memelihara burung-burung di udara, memelihara ciptaannya yang lain dengan sangat baik, dengan sebegitu hebatnya, apalagi kita yang ciptaan paling sempurna, kita sebagai manusia, ciptaan paling istimewa di mata Tuhan. Tuhan pasti bakal ngerawat kita, lebih peduli sama kita, Tuhan tuh nggak akan meninggalkan hidup kita sendiri aja begitu aja gitu. Tuhan tuh pasti bakal memelihara kita dengan lebih baik, jauh lebih baik daripada burung-burung di udara. Poin yang kedua yaitu menyadari dampak kekhawatiran. Kita tahu bahwa yang namanya khawatir itu benar-benar nggak ada gunanya dalam hidup kita. Kekhawatiran itu bikin hidup kita stuck di satu tempat. Kita nggak berani ngambil langkah ke depan, kita nggak berani ngambil resiko. Bahkan kekhawatiran itu bikin kita jadi takut, jadi kita nggak bisa mengembangkan potensi dalam hidup kita yang Tuhan kasih buat kita, yang tujuannya itu supaya kita bisa mengembangkan potensi dalam hidup kita untuk melayani Tuhan mungkin, atau berguna bagi orang lain. Tapi karena satu kekhawatiran aja, hal itu bisa hilang begitu aja. Nah, yang poin yang ketiga yaitu menyadari Allah mencukupi. Di balik semua kekhawatiran yang ada dalam diri kita, Tuhan tuh pasti peduli sama kita. Tuhan gak akan ninggalin kita. Kayak di poin 2 tadi tuh, Tuhan tuh gak mungkin ninggalin hidup kita begitu aja. Tuhan nelantarin kita begitu aja. Tuhan pasti peduli sama kita. Tuhan tuh sayang sama kita. Tapi kita juga harus memprioritaskan kerajaan Allah. Ada di ayat 32 sampai 33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, di sini kita belajar bahwa kita itu harus memprioritaskan kerajaan Allah terlebih dahulu. Kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus sering berdoa sama Tuhan. Kita nggak bisa berjalan sendirian ke depan tanpa Tuhan. So, mulai sekarang kita harus sama-sama belajar mengurangi yang namanya kekhawatiran dalam diri kita, tetapi tetap kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang kita lakuin, karena tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita harus bisa membuka diri kita untuk mengembangkan potensi dalam hidup kita, untuk kita berani ngambil langkah ke depan, untuk kita berani ngambil resiko yang ada di depan, karena resiko itu adalah pelajaran yang Tuhan kasih buat hidup kita untuk mengembangkan diri kita lebih baik lagi ke depannya. Thank you teens, God bless.